uh, urutan acara kita hari ini ada 4 narasumber, akan memperkenalkan diri ke semuanya. Masing-masing ada waktu sekitar 10 menit untuk memperkenalkan diri beserta usaha yang sedang dijalankan. Sebenarnya alumni ASOP itu ada banyak yang berkecimpung dalam dunia wirausaha. Untuk kali ini kita berempat dulu, di acara berikutnya mungkin akan berkumpul lagi senior teman-teman lainnya. Pertama ya, perkenalan dirinya, saya Pandu. Pertama nanti akan disampaikan oleh teman kita dari ASOP 2011 Rodian, kemudian ada Krisman dari ASOP 2010, kemudian saya sendiri Trisna ASOP 2000, Bapak Profesor Bang Hamzah ASOP 2001. Kita mulai dengan Rodian ya. Silakan Rodian. Halo, selamat malam abang kakak semua, adik-adik juga. Horas, selamat malam Bang. Perkenalkan, nama saya Rodian Tambun, ASOP 2011, berusaha di bidang komunitas kopi, yaitu processing center untuk mengolah dari ladang kopi, mengolah processing center sampai ke kafe, kopi shop. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Trisna. Oke, terima kasih. Sebelumnya Iren bukannya langsung masuk slide ya? Ya, perkenalan 10 menit itu masuk ke slide kan ya? Iya. Berarti Rodian belum selesai nih, Rodian. Boleh lanjut perjelasan dari slide-nya. Langsung mau kabur aja Bapak pengusaha ini. Boleh lanjut ya Rodian. Silakan, slide-nya udah dibuka. Udah bisa dibaca, Kak. Ceritalah. Bisa gitu dijelasin. Kenapa namanya Tutu Kopi? Oh iya. Kenapa? Udah. Kalau secara apa kan, kalau dari latar belakang sebelumnya, Tutu Kopi itu dari logonya juga kelihatan. Secara etimologi kan kalau Tutu itu, pernah saya tanya sama opung lah, sama buyut saya lah, buyut opungnya bapak, kalau dulu namanya itu apa sih alatnya membuat kopi di sini opung, saya tanya gitu, karena aku tanya gitu. Dibilangnya tutu, panutuan. Kalau apanya kan belum ada grinder dulu Kak. Nah jadi itunya ditutu, nama iya, nama tempatnya lah itu tutu. Kalau misalnya pekerjaan itu kan manutu gitu, manutu. Nah jadi kepikiran lah bikin namanya jadi Tutu Kopi, itu aja sih. Terus kalau kenapa di kopi, langsung aja nih Kak. Iya langsung, itu 10 menit saya berikan waktu Anda Pak, tinggal 7 menit lagi ya. Kalau fungsinya kan kayak mana ya, supaya orang kenal lah sebenarnya kayak mana sih di kopi itu, gimana proses niaga kopi mulai dari hulu ke hilir, gimana proses alur kopi itu, pemerataan pendapatannya itu supaya lebih fair langsung ke petani. Karena memang dari dulu, dari lahir aku udah punya orang bapak udah nanam kopi, tapi kan masih lingkungannya dari kecil udah kopi ya. Iya, dari agen, dari petani masuk ke agen ke agen besar bawa ke Medan. Jadi kurang inilah Kak, kurang bisa lah petani yang memang mendapatkan akses perdagangan direct trade sama fair trade-nya itu masih belum fair. Jadi
Dari situlah awalnya kan, dari ladang kok aku minum di kopi shop kopi Lintong 30.000 gitu kan. Padahal sekilo satu gelas 30.000. Padahal di kampung 1 kilo gabah basah itu 24.000. Terus kenapa kopi Simalungun? Awalnya sih memang mau majuin kopi Simalungun aja. Tapi sering berjalannya waktu jadi kopi yang di sekitaran Danau Toba lah semuanya. Mulai dari udah nggak fokus kopi Simalungun lagi aja ya, udah jadi semua jenis kopi dari kawasan. dari yang inilah, dari yang sekitaran di Toba. Baru tapi lagi terus di kampung pisahin lagi ya perusahaan. Maaf Rodian, mic-nya bisa agak lebih didekatin mungkin biar lebih jelas. Suaranya kok kejauhan. Udah Kak? Boleh cek? Oke. Itulah Kak. Oke Rodian, berarti dari awal itu memang sudah kenal kopi dari kecil, kemudian melihat ada tadi saya lihat taste the fairness, angkat fair kopi biar petani bisa secara harga mungkin ya yang diutamakan bisa mendapatkan potensi ekonomi lebih besar, khususnya di kawasan Simalungun, tapi kemudian sekarang meluas ke kawasan Danau Toba. Iya Pak. Keren. Jadi kalau sekarang kan tadi dibilangnya ada perdagangan sampai mulai dari pertanian sampai perdagangan. Cerita dong tentang coffee shop-nya juga. Coffee shop-nya gitulah Kak. Masih merintis, namanya juga masih merintis, masih anak bawang juga ya sebenarnya. Masih lebih kebanyakan sesi curhatnya nanti kalau aku yang bicara Kak. Kakak lah yang harusnya udah ini ya. Bisa aja. Tapi kita pengen tahu nih tentang Tutu Coffee kan. Karena teman-teman yang lain juga pasti, contohnya tadi kita bilang kita lagi merintis, mereka juga pengen ngerasain, bisa ikut merasakan perjuangan merintis itu kayak apa. Jadi kalau Tutu Coffee boleh tahu nggak lokasinya, pertaniannya di mana, coffee shop-nya ada di mana? Kalau pertaniannya ladangku lah Kak di Simalungun. Di Seribu Dolo. Ada petani mitra juga kayak ngambil dari Tapanuli Utara kan, yang dari Pelagar Sinondi sering ngambil. Oh iya. Terus dari Dolok Unggul, dari Sumbul juga ada teman yang ngambil dari petani, masih partai kecil-kecilan lah. Ngirim juga mulai dari kecil-kecilan Pak. Kalau ininya coffee shop-nya ada di mana? Coffee shop-nya di Medan Kak, di Jalan Harmonika Baru. Berarti pengusaha Rodian bolak-balik ya? Ya, Simalungun Medan. Bolak-balik Simalungun Medan berarti ya? Paling kontrol lah sekarang Kak di Medan. Oh, lebih sering di pertaniannya? Iya, lebih sering di hulu sekarang Kak. Oh, ini kalau untuk tahun mulai menjalankan usahanya dari kapan? Awal mulainya tahun 2015 lah Kak, masih semester berapa ya? Semester 8 belum tamat. Oh, keren, mulai dari kuliah ya. Mungkin di sini masih banyak teman-teman yang lagi kuliah juga bisa terinspirasi. Udah 5 tahun juga ya Rodian? Hampir lah Kak, hampir 5 tahun. Oke. Terima kasih buat perkenalannya Rodian. Nanti pasti banyak teman-teman juga yang akan bertanya lebih detail lagi mungkin sesuai dengan apa yang mereka harapkan dari diskusi sekarang. Untuk berikutnya, Krisman, ready? Oke. Disilakan ya ini Risman. Suaraku udah kedengaran ya Kak ya? Udah seksi banget suaranya. Oke. Ya, jadi Horas, abang, kakak, teman-teman semuanya, perkenalkan, namaku Krisman Silaban, Yasop angkatan 2010. Sekarang sedang merintis usaha di bidang financial technology, fintech. Mungkin sekarang lagi tren yang namanya startup.
Jadi ini juga adalah salah satu startup yang sedang dirintis dan sudah official berdiri sejak 2018. Nah, Transfree ini adalah perusahaan pengiriman uang antar negara. Awalnya ini lahir sewaktu aku dulu sekolah di Inggris dan merasakan ternyata kirim uang antar negara itu sangat susah. Itu baru terasa saat aku ada di sana. Ada minimum charge dari bank itu sebesar $25. Jadi itu setara 400.000. Nah, teman-teman bisa bayangkan kalau misalnya aku mau kirim uang 1 juta rupiah, itu 400.000 sudah kena potong sama charge-nya aja. Kalau misalnya aku kirim uang 300.000 rupiah, kurang. Banknya nggak mau nerima. Akhirnya melihat hal ini, aku melihat kenapa sih nggak ada cara yang mudah. Kalau untuk negara-negara dengan mata uang yang kayak USD, Pound Sterling, Australian Dollar itu lebih mudah. Tapi untuk mata uang kayak rupiah itu kan minor. Jadi memang cukup menantang untuk penerimaan uangnya. Nah, inilah landasan utama kenapa akhirnya membuat Transfree ini. Transfree itu dari transfer free. Karena memang goal utama kita adalah membuat transfer uang antar negara ini semudah transfer antar bank. Jadi biaya transfer yang $25 itu benar-benar kita hilangkan. Oh, keren. Iya. Oke, next Kak. Ini Iren ya? Iya. Next dong slide-nya. Jadi kita selama 2 tahun terakhir itu mengikuti dan juga terlibat dalam beberapa aktivitas. Dan kita beruntung tahun lalu kita dapat dana hibah dari pemerintah dan juga kita pernah ikut kompetisi juga dan pernah juara, sering nggak juara. Terus kita juga pernah ikut inkubasi bisnis. Kebetulan kita pernah ke Armenia Desember kemarin dan juga pernah ikut inkubasi bisnis juga di Birmingham tahun 2016. Jadi sedikit banyak ilmu dari sinilah yang aku pakai untuk merintis startup yang sekarang. Oh, udah Ya. dari slide-nya sudah ya? Ada lagi Kak yang terakhir. Oke, lanjut. Iya. Jadi ini adalah contohnya. Jadi kalau teman-teman bingung gimana sih bentuk produknya? Bentuk produk kita itu fully digital, ada dalam bentuk website, ada juga dalam bentuk iOS, dan juga Android untuk apps-nya. Jadi memang di 3 channel utama kita sudah punya seluruh platformnya. Jadi untuk teman-teman nanti kalaupun misalnya ada yang kuliah ke luar negeri, bingung kirim uang, bisa pakai Transfree aja. Nanti tak kasih diskon lah. Asik. Sip, udah itu aja Kak. Oke, ini waktunya kan masih banyak nih untuk Risman. Ada sampai 19.33, berarti sekitar 8 menit lagi masih ada. Jadi mau nanya, tadi kan mewakili teman-teman juga, yang pertama kali langsung saya pikirkan sih gimana cara ngilangin 400.000-nya gitu. Transfree jadi gimana bisa motongnya? Boleh ditanyakan nggak sih yang itu? Oh iya, sebenarnya itu boleh, tapi mungkin terlalu teknis. Aku coba bikin penjabaran yang general aja ya. Kita pakai konsep bisnis pada umumnya, di mana dalam bisnis kan ada yang namanya grosir, ada yang namanya pengecer. Sehingga kalau kita menjadi grosir, kita pun dapat kurs dan juga biaya yang khusus dari bank. Karena kita berani untuk beli volume yang besar dan juga dengan frekuensi yang tinggi. Tapi kan kalau misalnya pengecer itu ataupun orang yang beli retail akan susah untuk dapatkan kurs spesial ataupun biaya transfer yang lebih murah. Kurang lebih begitu, Kak. Tapi kalau teknis gimana? Oh, atau angkanya jadi bisa berkurang ke angka berapa gitu? 400.000 jadi sama sekali free atau ada yang lain gitu?
Oh enggak, itu enggak sama sekali free, tapi angkanya masih cukup masuk akal untuk kita jadikan sebagai biaya promosi. Karena kan Keren. kita tetap dapat untung dan kita tutupin dari subsidi untuk memangkas transfer 400.000 itu. Berarti sebenarnya kalau semua mahasiswa yang lagi kerja di luar lagi sekolah di luar negeri tahu informasi ini sangat membantu mereka ya. Yes, benar Kak. Iya. Setidaknya kan sekarang ada 62 orang Pariasop nih yang lagi nonton, lagi ngikutin diskusi dengan Krisman. Silakan dipromosikan Transfree ya Bapak Ibu ke siapa saja di luar negeri sana. Sama ini di slide tadi kita ada lihat kalau lagi asik banget tuh diskusinya sama Bapak Menteri Riset dan Teknologi. Boleh cerita nggak pengalamannya waktu sama Pak Menteri? Oh iya, memang kita kebetulan dalam beberapa kesempatan itu bisa dapat privilege untuk berdiskusi dengan Pak Menteri. Oh iya Kak, itu Pak Hanif itu Menteri Kemenaker, Menteri Tenaga Kerja tahun lalu, ya. Dan emang kebetulan kita dapat office space dari Kemenaker juga, karena Transfree menjadi salah satu perusahaan yang bisa menjadi solusi untuk pengiriman uang teman-teman pekerja migran Indonesia (PMI). Ya, dan juga memang Pak Hanif ini dulu waktu masih menjabat tahun lalu punya hati untuk startup. Jadi beliau sering datang, beliau sering ajak diskusi untuk teman-teman startup. Dan juga setelah itu ada Bu Sri Mulyani juga yang memang terkadang ikut untuk mendorong dan juga memberi nasihat kayak gitu. Jadi sedikit banyak dapat exposure dan support dari kementerian-kementerian juga. Itu keren banget ya, udah bisa akses sampai diskusi langsung gitu dengan Bapak dan Ibu Menteri. Bisa sampai ke situ dari tahun berapa? Bisa langsung dikenal gitu kan, keren tuh. Nah, sebenarnya ini juga adalah hal yang tak disangka. Karena terkadang ada aja jalan yang terbuka, ada aja kesempatan yang datang saat kita nggak berpikir sampai sejauh itu. Misalnya kita hanya berpikir gimana caranya untuk dapatkan kantor gratis. Kemudian saat kita dapat kantor gratis, ternyata Pak Menterinya tertarik. Atau kita hanya berpikir bagaimana caranya untuk dapat pengalaman ikut lomba. Ternyata menang. Atau kita dapat chance untuk, kebetulan ada pameran gratis, kita coba untuk apply ikut pameran gratis, diseleksi, dan ternyata yang datang Sri Mulyani. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang kita nggak sangka membukakan banyak channel ataupun relasi yang baru. Itu bisa sampai kayak gitu itu karena Transfree yang dipimpin oleh Krisman itu berarti selalu bergerak kan, selalu mencoba. Yes, ya Kak, benar. Ya, berarti buat teman-teman yang sedang berusaha untuk memulai, salah satu tips nih yang udah kita dapat dari Bang Krisman, jangan lelah mencoba, siapa tahu di depan di balik pintu udah ada Ibu Menteri gitu nungguin atau Bapak Menteri ya. Yes, benar banget, karena aku paling suka dengan kata-kata Jack Ma sebenarnya. Jadi kan Jack Ma itu sering bilang, hari ini akan sulit, besok itu lebih sulit lagi. Tapi hari setelah besok itu akan sangat menyenangkan dan mudah. Nah, masalahnya adalah 90% orang menyerah di hari kedua. Jadi aku juga yakin kayak Rodian dan teman-teman lain yang masih merintis kayak aku juga, itu kadang kayak yang merasa hampir menyerah karena sulit banget. Nah, gimana cara yang bisa keep going? Kita harus berpikir bahwa mungkin hari ini sulit dan besok bisa jadi lebih susah lagi. Tapi kita harus bertahan di hari yang besok karena hari setelah besok itu akan lebih mudah. Jadi mungkin itu yang tetap kita bisa buat tetap keep going sampai 2 tahun ini, walaupun ya sambil merangkak juga, jungkir balik juga. Di Asop kan udah biasa ya disuruh merangkak sama jungkir balik, jadi nggak terlalu capek lah ya. Oke, cek. Kedengaran nggak?
Jadi krik-krik. Oke, terima kasih Krisman untuk perkenalannya. Pas 10 menit. Kemudian slide berikutnya itu dari Batikta, dari saya. Untuk pengenalan pertama, saya kasih video sedikit. Silahkan, Chris. Boleh dipasang videonya yang bentar. Udah kelihatan belum ya? Udah. Bilang ya kalau ada suaranya atau enggak. Okay. Belum, karena belum gerak. Kayak belum. Udah. Suaranya nggak ada, Riz. Suaranya nggak ada ya? Nggak apa-apa, lanjut aja. Lebih nunjukin doang. Sebentar ya. Ini sekitar 20 detik aja kok. Sekarang kedengaran nggak? Kedengaran? Oke. Nah, dulu. Udah ya, semuanya bisa lihat nggak ya? Di saya malah nggak kelihatan soalnya. Tadi boleh lihat ya, terima kasih sudah menonton. Perkenalkan saya Trisna Pardede, usaha yang sedang saya jalankan sekarang bersama dengan abang saya, Yasop 2000 juga, Eko Indra Pardede, adalah Batikta yang bergerak di bidang toko oleh-oleh di kawasan Danau Toba. Kemudian yang kita kembangkan berikutnya juga adalah Hutanta Coffee sejak tahun 2018 yang lalu. Saya lulus dari Yasop 2004, kemudian sastra Prancis 2004 di Pajajaran, lalu agak rajin dikit ke ekonomi di Universitas Pajajaran juga sampai 2011. Ini nomor HP saya. Mohon disebarkan kepada yang single and available ya, saudara-saudara. Oke, boleh slide berikutnya. Jadi Batikta itu waktu kita mulai tahun 2011, ke slide berikutnya aja. Yang tahun-tahun. Oke. Sedikit cerita tentang Batikta adalah kita mulai tahun 2011, saya sendiri waktu itu masih ngerjain semuanya karena dilakukannya melalui online shop saja. Itu masa-masa perkenalan dari Facebook. Kemudian Batikta itu sendiri sebenarnya bagian dari partisipasi saya pribadi dan juga abang saya untuk cari alasan pulang ke kampung. Gimana kita bisa berkontribusi lebih, tapi juga enggak yang gimana ya bahasanya yang asik, berkontribusi, bahasa sekarang sociopreneur gitu, ada usaha tapi juga berkontribusi kepada sekitar. Saya mulai 2011, kenapa 2011? Karena sebenarnya idenya udah ada dari 2010-an, tapi waktu itu saya masih kuliah dan juga mengejar cita-cita kerja sebagai anak Jakarta. Jadi saya udah sempat kerja di Jakarta, lulus kuliah dari manajemen Unpad waktu itu. Setelah kerja, kemudian ada tawaran untuk lanjut ke master. Saya ikutin, tapi gengsi untuk minta uang gitu dari orang tua. Kita mulailah 2011 dengan online shop Batikta. Dimulainya dengan produk batik saja, produk pribadi, maksudnya diproduksi sendiri, dan hanya tentang batik corak Batak. Ternyata responnya sangat tinggi, baik itu pro maupun kontra, lebih tinggi yang kontra sih waktu itu. Tapi saya tetap jalan aja.
Ya, saya yakin yang saya lakukan nggak aneh-aneh, tujuannya baik, jadi tetap jalan dengan online shop itu. 2012 akhirnya kita bisa punya toko keren ya di Jalan Dago. Buat yang kenal Bandung itu, wah Bandung di Jalan Dago keren banget gitu. Tapi saya mau ngasih tahu kalau di Dago itu sebenarnya saya jadi kayak pinjam nama doang. Kalau ada yang tahu outlet eh, sepatu Delago ya, lupa namanya, yang di ini GMKI yang di Jalan Dago itu, kita dapat satu tempat di sana ukurannya itu kayak hanya 1 kali 1 meter doang gitu. Tapi kalau orang dengar kan udah di Jalan Dago, jadi itu maksud saya adalah branding itu penting, lokasi itu penting untuk brand awareness. Kemudian itu sebentar saja kita sebenarnya di sana, tapi orang jadi lebih yakin online shop sama offline shop jalan. Uh, Setelah makin dikenal orang, kan saya bawanya kan batik corak Batak. Batak itu adanya di kawasan Danau Toba, Sumatera Utara. Jadi orang mulai nanya, di mana tokonya di kawasan Danau Toba gitu. Akhirnya kita mulai untuk pakai rumah orang tua saya di Bali G. Tahun 2014 kita mulai isi tuh rumah, minjam teras awalnya. Terus karena teras sudah semakin tidak bisa menampung, mulai perlahan-lahan mengeluarkan sofa mereka, sampai awalnya ada 4 sofa sampai semuanya dikeluarin gitu. Jadi ini salah satu tips dari saya, manfaatkanlah yang paling ada di sekitar Anda sebelum memikirkan modal, nggak selalu jadi yang utama gitulah. 2014, kemudian 2016 bekerja sama dengan kakak Yasopdi juga, kita buka di Pangururan tahun 2016 untuk kawasan Samosir. Kemudian Bandara Silangit berkembang, kita juga open stand, toko di Bandara Silangit, Tapanuli Utara, sampai akhirnya ada kesempatan untuk bisa bikin toko sendiri di Bali G, nggak harus di rumah orang tua lagi, itu yang tadi kita lihat bersama di video pertama. Kemudian tahun 2018 juga setelah kita punya lokasi di tempat tadi, kita akhirnya mulai masuk ke Hutanta Coffee. Tadi Rodian udah cerita sedikit tentang kopi. Kalau Batik Tadia fokusnya tadinya hanya produksi sendiri batik yang coraknya Batak atau kawasan Danau Toba, ternyata dalam perkembangannya kita jadi memutuskan untuk menjadi pusat oleh-oleh. Jadi semua produk yang temanya tentang Danau Toba, tentang Batak, bukan hanya produksi sendiri lagi, produk dari banyak teman-teman seniman sama pengrajin di sini, atau contohnya juga perantau yang ada di luar Sumatera Utara tapi punya produk temanya Batak gitu. Itu kita juga jadi displaynya. Jadi bisa dibilang kita etalase besar dari ratusan pengrajin di kawasan sini. Habis itu kita baru sadar setelah mulai menjalankan toko oleh-oleh ini, ternyata Bali G sendiri nggak punya oleh-oleh khas gitu. Kalau contohnya ke Bandung ada roti apa gitu, atau ke Siantar ada roti ganda, Bali G itu oleh-olehnya beras. Ya siapa gitu yang ngangkat-ngangkat 10 kg beras tiap pulang ke rantau lagi gitu kan, nggak lucu banget. Akhirnya kepikiran pada saat ini ternyata nggak pernah ada yang namanya kopi Toba. Yang ada itu misalkan terkenal kayak tadi Rodian ngangkat kopi Simalungun, kemudian yang paling terkenal kopi Sidikalang, 5 tahun terakhir kopi Lintong sampai ke luar negeri. Padahal sebenarnya kawasan kita itu juga punya kawasan kopi, petani kopinya banyak. Akhirnya kita masuk ke Hutanta Coffee. Untuk pertama kalinya Bali G punya ada kopi pertukuan, saat itu masih fokus ke Robusta. Jadi Hutanta Coffee kita perkenalkan pertama kali khusus untuk kopi Arabica. Kemudian sekarang 2020 kita masih tetap di tempat yang sama dan masih akan berusaha untuk bikin lebih berkembang lagi lah. Nanti di diskusi kita bisa lebih banyak. Kalimat penutup dari saya sebelum video terakhir, untuk menutup 3 menit terakhir dari saya, boleh dipasang, silakan. Udah kelihatan belum, Kak?
Masih gelap. Sudah? Udah? Kelihatan? Oke. Ya, sebentar ya. Udah kelihatan? Ya. Oke, demikian perkenalan dari saya. Pas ya, 10 menit. Oh, lebih 11 menit. Berikutnya adalah senior kami, guru kami, Bang Hamzah Sinaga. Dipersilahkan, Bang. Oke. Selamat malam. Saya terpesona tadi nonton semuanya ya. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Hamzah Sinaga. Ini saya ditulis sebagai Yasop 2004, harusnya 2011. Oh iya benar. Di slide-nya bikinnya 2005. Harusnya Copy saya paste, 2011. copy paste. Sekarang saya lagi menjalankan usaha yang namanya It's Buah. Ini outletnya ada di apartemen Kalibata City, tapi sekarang sih kita hampir 95% itu online ya sistemnya. Di penjualannya secara online di itsbuah.com. Ini kita fokus di buah lokal. Jadi selama awal-awalnya memang kita jual semua buah apa aja kita jual, tapi makin kesini terutama setelah kita mulai fokus di online, kita 100% menggunakan buah lokal. Pertama-tama kita ingin bikin diferensiasi ya dari toko buah atau perusahaan jus yang lain. Dan yang kedua, memang kita lebih suka buah lokal. Buah lokal itu jauh lebih bagus dari buah impor dan lebih sehat. Dan juga lebih berdampak. Kalau kita punya duit 100.000 beli buah import atau buah lokal, itu efeknya beda. 100.000 kita beli buah import, yang kena itu hanya importir aja kan. Sisanya itu ke eksportir dari negaranya masing-masing sama di petaninya di negara lain. Tapi kalau kita beli duit 100.000 tadi, kita belikan buat buah lokal, itu yang mendapatkan efeknya itu sangat banyak. Mulai dari petani, pedagang di pasar, kuli, pengumpul di lahan, petaninya, sangat banyak lah, tukang pupuk. Jadi efek berantainya jauh lebih. Jadi dari sisi kualitas, dari sisi nutrisi, sama dari sisi efek sosial ekonominya. Jadi kita
ini difokus di buah lokal. Nah, ini cold press juice itu jus yang ini ya 100% dari sari buah dan sayur. Jadi itu sama sekali di dalam botol ini nggak ada campuran air atau pemanis ataupun pengawet gitu. Jadi murni buah dan sayur itu kita peras. Ada namanya alatnya slow juicer gitu. Itu menghasilkan. Jadi satu botol ini 350 ml itu hampir 1 kilo buah dan sayur. Oke. Ini slide-nya saya nggak hafal soalnya. Next-nya apa lagi nih? Ada lagi nggak setelahnya? Udah yang langsung masuk ke penjelasan, Bang. Mungkin gini ya, aku bisa share juga kan ya? Aku mau bercerita, masih ada waktu kan? Iya, Karena bisa, Bang. ini kan hubungan topiknya kan sebenarnya entrepreneurship gitu loh. Jadi Benar. saya nggak mau fokus ngejelasin tentang it's buahnya supaya nggak bosan kalian. Ya, karena mungkin nggak banyak juga customer buah kali di sini ya. Setelah ini jadi rame. Silakan, Bang. Aduh, stop. Nah, ini kebetulan ada slide saya juga kemarin ini. Nah, ini saya mau bercerita tentang pengalaman lah entrepreneurship. Jadi di sini kita sharing aja, bukan berarti menggurui ya, karena kita punya experience, siapa tahu bermanfaat buat yang lain gitu. Karena mungkin itu juga salah satu tujuan dari sharing session ini. Nah, saya mau mencoba bercerita seperti ini, perjalanan saya sebagai seorang entrepreneur lah ya. Saya bikin 3 sesi, yaitu sebelum It's Buah, dan It's Buah sekarang, dan next-nya seperti apa. Nah, ini mata kuliah saya dulu. Di masa kuliah dan di masa kerja. Jadi pelajaran saya lumayan. Mungkin di antara yang presentasi malam ini kalau saya lihat mungkin saya yang paling goblok. Makanya pelajaran saya banyak nih. Jadi dari waktu kuliah saya udah mulai dulu jualan pulsa. Dulu kalau orang Bandung tahu mungkin di Taman Hewan namanya, di arah Taman Sari. Saya ngontrak kios di sana, udah mulai jualan pulsa. Ya tahun 2003 itu dulu, saya ingat saya dulu belum punya HP, jadi jualan pulsa dulu, baru jual beli HP second. Nah, karena jual beli HP second, HP-nya jadi ganti-ganti, karena nggak punya satu pun. Kemudian bikin rental PS, ikut MLM, macam-macam lah. Itu di masa kuliah. Nah, kemudian di masa kerja dulu kan memang dari kecil saya itu udah bercita-cita pengennya jadi pengusaha gitu, jadi pebisnis. Gak pernah bercita-cita kerja gitu. Cuman dulu pada saat habis wisuda, pas itu bisnis lagi nggak ada yang jalan. Ini semua yang ini udah tutup. Nah, pas sudah wisuda kan udah nggak enak lah, masa minta bulanan lagi kan. Nah, akhirnya terpaksa lah kerja gitu. Nah, dulunya itu pengen kerja setahun 2 tahun lah, biar ada cari uang makan aja gitu. Tapi ternyata bablas sampai hampir 6 tahun. Nah, tapi selama kerja juga ini yang saya kerjakan ini juga. Jadi sebenarnya nggak pernah kuliah nggak fokus, kerja nggak fokus. Jadi memang mungkin jiwanya ada di bisnis gitu. Jadi selama masa kerja itu dari 2007 sampai 2011 akhir ini yang saya kerjakan. Buka toko online dulu, ini toko sembako.com dulu pernah kita rintis. Udah almarhum semua nih, ikut pameran lukisan, pernah juga bertani di Subang, ke Jonggol, ternak sapi juga pernah, buka warteg udah sewa setahun tapi 2 bulan tutup. Nah, ini yang terakhir supplier buah. Dulu supplier buah itu karena kebetulan tetangga kos saya itu, saya kos dulu di daerah Pasar Rebo sana, itu dekat banyak pemain-pemain buah lah, karena itu kan dekat pasar induk. Nah, pas tetangga kos itu ada yang nawarin ikut kerjasama. Nah, dari situ saya ikut supplier buah. Ini tahun 2011 terakhir. Nah, 2011 itu saya memutuskan untuk resign. Jadi saya
It's buah belum ada, tapi bisnis terakhir saya yang lagi saya kerjakan adalah supplier buah ini. Nah, akhirnya 2011 itu karena saya nggak pernah fokus kerja, ini semua yang saya kerjakan dan semua ini bisnis ini almarhum semua nih. Jadi saya pikir mungkin karena saya nggak fokus, mungkin perlu fokus dulu. Akhirnya saya putuskan 2011 akhir itu resign. Per 1 Januari 2012 itu saya ingat dulu, saya resign. Nah, setelah resign baru mulai mikir mau ngapain. Karena sebenarnya resign belum ada apa-apa. Bisnis supplier buah juga udah mulai nggak jalan pada saat itu. Jadi memang resign itu hanya karena mau benar-benar fokus saja. Karena saya takut kalau saya nggak resign nanti itu juga usia udah mau menjelang nikah itu dulu kan. Takutnya kalau saya udah nikah nanti udah punya anak nggak jadi deh ini semua angan-angan, nanti nggak berani lagi keluar. Akhirnya 2011 itu saya putuskan untuk resign. Nah, akhirnya muncullah ini It's Buah. Ini It's Buah ini didirikan, kalau saya kan resign itu per 1 Januari ya 2012. Nah, It's Buah itu berdiri nih 9 Februari 2012. Ini di apartemen Kalibata City. Ini orangnya yang bikin. Ya, kita punya tagline sehat itu menyenangkan. Jadi It's Buah itu pengen bikin orang menjalankan pola hidup sehat itu dengan menyenangkan, kira-kira gitulah. Karena kan sehat itu identik dengan kolot lah, jadul gitu kan, nggak gaul. Itu kita bikin, makanya awal-awalnya dulu kita bikin di Kalibata City itu toko buah tapi bentuknya kayak kafe gitu, ada kursinya, tempat nongkrong, orang boleh minum jus, makan salad di sana gitu. Nah, ini di It's Buah sendiri, ini juga saya mata kuliahnya banyak juga nih. Inilah ceritanya. 2012 itu saya buka di Kalibata City itu satu outlet. Di awal-awal itu langsung laki, ya, untung dia. Outlet pertama itu langsung profit. Nah, dari situ saya langsung jiwa mudanya itu naik kan, pengen langsung secepatnya. Akhirnya bikin proposal, ajak teman-teman untuk join investasi. Udah 2012 itu langsung jadi 6 outlet. Satu outlet itu kurang lebih investasinya bisa sampai 200 jutaan pada saat itu ya. Tapi 2013 langsung hilang 3, 2014 kembali lagi 1. Jadi lumayan lah ininya, uang sekolahnya. Kemudian 2016 mulai saya coba tambahin satu lagi, masih di Kalibata City juga. Ini lumayan jalan, yang 2016, 2017 ini 2 outlet tetap jalan. Cuma 2017 itu saya mulai belajar yang namanya digital marketing ya. Jadi kalau bisa saya bilang titik cerahnya itu bisa saya melihat bisnis itu dari 2017 karena saya mulai fokus di situ belajar yang namanya digital marketing. Nah, dari 2017 itu kita mulai jualan secara online, mulai bikin konsep yang namanya paket detox, cold press juice, kemudian bikin penjualan secara online, dan saya fokus belajar tentang digital marketing, ikut workshop, ikut seminar pelatihan kemana-mana sampai bayarnya walaupun lagi bangkrut ya, tapi kalau belajar itu saya mau sampai ngutang lah pada saat itu. Dan akhirnya mulai dari situ mulai kelihatan lah, dari 2017 2018 ke sini lumayan kelihatan hasilnya. Itu kalau saya bilang gara-gara digital marketing tadi. Oke, nah ini mungkin bisa disambung di ini kan ya, nanti ditanya jauh, tapi sekilas saya bilang apa sih entrepreneurship itu? Kalau entrepreneurship itu nggak lain, bukan kalau ini kata ini aja, mindset aja. Nah, kalau abang saya ini saya cukup dekat sama dia, tapi nggak tahu dia merasa dekat apa enggak. Kalau saya sih merasa dekat. Kalau dia bilang wirausaha itu atau entrepreneur itu bukan profesi, tapi pola pikir. Jadi sebenarnya dimanapun kita bisa dibilang sebagai entrepreneur kalau memiliki mindset entrepreneur. Apa mindset entrepreneur itu? Nah, kurang lebih seperti ini. Tapi kalau mau diperdalam lagi, banyak buku ngebahas tentang mindset di googling, di YouTube banyak. Nah, kurang lebih seperti inilah. Entrepreneur itu kira-kira growth mindset, mindset yang selalu bertumbuh, bukan yang fix atau yang mindset yang tetap. Contohnya adalah dalam menghadapi kegagalan itu dianggap sebagai opportunity untuk bertumbuh, sementara di fixed mindset itu kegagalan itu ya udah itu batasnya. Kemudian juga dalam menghadapi tantangan dan lain-lain lah. Itu jadi intinya entrepreneur itu adalah
dari sisi mindset aja. Nah, ini juga mungkin saya lihat sekilas kemarin banyak pertanyaan, bisnis apa sih yang bagus? Om Bob ini kutipannya sangat keren lah. Bisnis yang bagus ya bisnis yang dibuka, bukan yang ditanya terus gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini udah banyak yang berbisnis ya, itulah bisnis yang bagus. Karena kalau kita tanya terus, hampir di setiap bidang ada bisnis yang sukses, ada yang bangkrut gitu. Jadi kalau saya bilang sejauh ini bisnis itu bukan masalah apa yang dijual, tapi siapa yang mengerjakannya. Jadi tergantung orangnya. Oke, nah dari sekian banyak perjalanan itu saya coba ikut-ikutan lah bikin quote. Jadi buat saya lebih baik menghadapi risiko mati karena mencoba daripada hidup penasaran karena takut mencoba. Itu kalau dilihat dari tadi kan saya jabarkan mata kuliahnya cukup banyak, itu hampir 10 bisnis yang saya coba, dan di Itzboa sendiri berapa cabang yang tutup, dan saya sering dicap sama teman-teman saya orang gila gitu, karena udah begitu saya kayak santai aja ya. Sebenarnya enggak, cuman buat saya ya itu hanya proses aja gitu. Itu selama kita tutup terus mencoba, saya yakin suatu saat kayak yang dibilang si Bro Krisman tadi itu kan, ya the day after tomorrow itu mungkin akan menarik. Ya mungkin sekarang sulit dan besok pasti akan lebih sulit. Tapi selama kita bertahan, kita akan sampai di lusanya itu. Ya. Nah, ini ada satu lagi. Kalau orang bilang sukses, sering orang menurut saya salah mendefinisikan bahwa anonim dari sukses itu adalah gagal, atau gagal itu adalah lawan dari sukses. Kalau saya bilang itu salah gitu. Gagal itu adalah bahan baku dari sukses. Jadi sukses itu hanya kumpulan dari kegagalan-kegagalan. Ibarat sebuah rumah, kita membangun rumah itu ada bahan bakunya, itu kan ada pasir, batu, semen, cat, dan lain-lain. Nah itu sukses juga begitu. Sukses itu dibentuk dari gagal dikumpulin, itu jadi sukses gitu. Nah lawan dari sukses sendiri apa? Lawan dari sukses itu adalah menyerah. Kalau kita sudah mencoba menyerah, itu gagal, itu lawan dari sukses. Atau tidak berani mencoba. Nah ini sampai saya suruh desainer saya bikin ini. Mungkin bisa ngeliat nggak? Kalau dari jauh kan kita bacanya sukses ya. Tapi kalau kita zoom itu sebenarnya hanya saya kumpulin tulisan gagal dibentuk jadi membentuk tulisan sukses. Nah kurang lebih seperti inilah gambarannya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat orang sukses dari jauh gitu, begitu kita interview, kita tanyain, ya nggak ada apa-apanya. Suksesnya itu hanya satu dari sekian ribu kegagalan. Kayak contoh Thomas Alva Edison kan, 10.000 kali gagal untuk mendapatkan satu bola lampu gitu kan. 10.000 itu nggak kebayang kan. 10.000 kadang cuma 2 kali aja kita udah kayak semua cara udah kita lakukan perasaannya gitu. Apalagi dia 10.000. Dan bahkan kalaupun 10.000 belum ketemu, saya yakin dia akan terus. Nah ini next-nya udah habis waktunya kali ya. Nanti dilanjut di tanya jawab aja. Waktunya pas. Atau slide tadi masih ada ya? Ya? Waktunya pas 15 menit. Nanti kalau nambah lagi pas 20 menit gitu. Nggak apa-apa, dilanjut aja. Menurut saya sih ini masih memang topik yang mau kita bawakan kan memang sharing tentang entrepreneurship. Udah masuk ke pembahasan lah ceritanya. Perkenalannya udah selesai. Boleh lanjut Bang slide-nya. Ya, ini maksudnya kan kalau sekarang itu banyak orang bertanya ya, gimana cara bertahan di situasi corona sekarang, di situasi COVID sekarang, itu pertanyaan yang setiap hari. Bahkan kalau ada materi ya, bagaimana bisnis kuliner menghadapi corona, bagaimana bisnis pariwisata menghadapi corona, semuanya berpikir seperti itu, semua kayak seolah-olah digiring ke sana ya kan. Jadi sebenarnya kita gimana menyikapi situasi sekarang? Nah, ini kawan saya juga ini. Saya yang merasa berkawan. Lagi-lagi nggak tahu dia. Ini dia bilang, kalau mau cari peluang, carilah di mana ada orang mengeluh, di mana ada komplain. Gitu. Nah, sekarang kan hampir seluruh dunia sekarang itu mengeluh. Hampir seluruh dunia komplain di mana-mana. Waduh, gimana nih? Gak bisa. Semua orang kelihatannya menunggu. Tunggu dulu lah, tahan dulu lah. Nah, ini sebenarnya kalau saya melihat,
saya malah senang. Jadi kalau semua orang takut itu saya senang. Karena kalau orang nggak takut kan itu jadi kompetitor semua. Jadi ini sebenarnya kesempatan yang sangat bagus kalau kita bisa melihat ini sebagai peluang bukan sebagai masalah. Dan jangan kalau saya bilang jangan pernah menunggu. Kita nggak tahu. Ya dibilang ini akan berakhir 2 bulan 3 bulan nggak tahu juga, karena yang ngedevelop vaksin aja bilang paling cepat 18 bulan kan. Terus kita menunggu 18 bulan. Terus pas 18 bulan selesai nanti apakah kembali ke sebelumnya yang kita harapkan? Belum tentu. Jadi jalan aja terus. Kalau di saya sendiri malah kita sekarang itu nambah tim. Walaupun mungkin omsetnya menurun, tapi saya tahu selama saya masih bisa bertahan, dan ini mungkin bisa jadi seleksi alam, ya kan, akan banyak orang yang tumbang. Ya, kita bertahan, kita ngeriset, kita cari solusi, mungkin kita bisa menang lewat situasi ini. Nah ini udah dari sisi It's Buah, ini goals kita kenapa kita bisa bertahan. Kita pengen menyehatkan sebanyak mungkin orang lah, terutama di Indonesia ya. Jadi kita ingin menjual banyak jus supaya orang lebih banyak lagi yang sehat. Kita ingin beroperasi di lebih banyak kota di Indonesia. Karena kita ingin It's Buah itu menjadi rujukan dan edukator pola hidup sehat alami di Indonesia yang ramah lingkungan dan mengutamakan produk-produk lokal. Ini visi dari It's Buah. Dan kita selain itu kita juga punya misi sosial. Kalau orang bilang social entrepreneurship mungkin bisa juga, tapi ini kita ingin dalam mencapai visi kita itu kita nggak mau asal sekedar jualan aja, asal mencapai omset aja. Kita ingin punya dampak lah. Antara lain ini kita terus mendukung petani lokal dengan menggunakan 100% buah dan sayuran lokal. Juga ada namanya berbagi sehat dan juga menggunakan kemasan ramah lingkungan. Dulu kita masih pakai botol plastik, sekarang kita udah ganti jadi botol kaca. Selain juga itu bagus buat rasa jusnya jadi lebih oke, juga buat lingkungan lebih bagus, karena buat orang yang peduli sama lingkungan, pemerhati lingkungan mungkin tahu bahwa Indonesia itu adalah kontributor limbah plastik ya, kedua terbesar di dunia setelah China. Jadi setidaknya kita nggak ikut menambah masalah lah. Oke.